Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah jamaah rahmatullah, kembali kita melanjutkan kaji kita surat Al-Waqiah. Semoga Allah jadikan bagi kita sebagai motivasi dalam beriman kepadanya, beriman kepada hari akhirat, semakin meningkat amal-amal kita karena dorongan Al-Quran insyaallah. Maka setelah 6 ayat kita membahas tentang suasana hari kiamat, maka Allah katakan wa kuntum azwajan thalatha. Kalian akan berada dalam 3 kelompok. Kelompok pertama ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Kelompok kanan, dan apakah kelompok kanan itu? Jadi gaya bahasa seperti ini mirip seperti al-qari'atu mal qari'ah. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Seperti al-haqqatu mal haqqah. Apa misalnya intinya apa? Intinya gaya bahasa seperti ini ya, ditahwil ya, untuk menunjukkan suasana yang besar, yang bisa jadi genting atau luar biasa, suasana yang luar biasa, walaupun hanya dengan kata ma ya, yang tidak terpahami dari terjemahan ya. Ini pentingnya ngaji ya. Semua kata seperti ini ya, menunjukkan makna yang besar, terutama kalau ada adrokanya ya. Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Jadi kelompok pertama kelompok kanan. Sehingga kalau pakai terjemahan secara tafsir ya, maka ada kelompok kanan ya. Dan sungguh luar biasa apa yang akan terjadi pada kelompok kanan gitu ya. Menjadi agak panjang, tapi kata ma-nya atau harf ma-nya menjadi agak lebih terpahami. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Ya. Kelompok yang merugi ya. Dan sungguh luar biasa yang akan terjadi kepada kelompok yang merugi. Ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Istilah lain adalah ashabus shimal yang nanti lebih dirinci oleh Al-Quran ya. Di ayat 41 ashabus shimal ma ashabus shimal. Bagaimana dengan istilah wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
Sedangkan untuk kelompok yang ketiga di ayat 10, was-sabiqun as-sabiqun. Kelompok orang-orang yang spesial, ya, yang selalu bergerak di dalam kebaikan. Ulaikal muqarrabun. Mereka lah orang-orang yang didekatkan. Ya, walaupun secara terjemahan bisa saja orang-orang yang memiliki kedekatan yang spesial dengan Allah, tapi secara bahasanya dengan kata muqarrab. Muqarrab itu orang yang muqarrab itu dari kata dasar qarraba, ya, mendekatkan. Baik. Nah, inilah gambaran umum dari ayat 7 sampai ayat ke-11. Ya. Maka apa yang bisa kita pahami dari ayat 7 ini, ya. Nah, pertama Allah katakan wa kuntum azwajan thalatha. Kalian akan terkerucutkan atau terbagi-bagi menjadi 3 kelompok. Ya. Ungkapan seperti ini seperti yang sering kita bahas di surat Yasin, ya. Di surat Yasin kita membahas ayat berbunyi wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Bahwa Allah akan memisahkan, ya, memisahkan manusia sesuai dengan keimanannya saat di dunia. Cara keimanan yang nilainya 10, nilainya 7, nilainya di bawah 5, nah itu bahkan 0, ya, itu akan dipisahkan. Atau kalau istilah surat An-Naba, inna yaumal fasli kana miqat. Ya. Istilah surat Al-Mursalat, ya, hadza yaumul fasli, inilah hari, ya, pemisahan. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Banyak sekali, ya, di surat Ar-Rum, ya. Yauma taqumus sa'atu yauma idzin yatafarraqun. Hari kiamat manusia akan terpisah-pisah sesuai dengan, ya, kondisinya dulu di dunia. Maka salah satu kondisinya versi surat Al-Waqi'ah ada ashabul maimana, ada ashabul masy'amah, ada as-sabiqun. Itu fikrah umumnya, ya, fikrah ammah daripada ayat ini, di mana di dunia manusia sebetulnya sudah terpisah-pisah, ya. Cuma masing-masing merasa kami yang benar. Kata Yahudinya kami yang benar, kata Syiahnya kami yang benar, kata, ya, bahkan di kelompok kaum muslimin sendiri juga masih bermacam-macam pengakuan yang semua menganggap dirinya paling benar, ya. Maka di hari kiamat semuanya akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ungkapannya wa kuntum azwajan thalatha. Ya, kalian itu terdiri dari kelompok-kelompok yang jumlahnya 3. Ya. Yang
secara susunan bahasa bisa aja, dan kalian terdiri dari 3 kelompok. Ya. Tapi Al-Quran maunya nggak begitu. Al-Quran maunya kalian akan terdiri dari kelompok-kelompok yang jumlahnya 3. Nah, ini juga memberi makna yang lebih khusus ya. Jadi dengan wa kuntum azwajan thalatha, kalian itu akan terdiri dari kelompok-kelompok yang jumlahnya 3, berarti sudah nggak mungkin ada yang keempat, nggak mungkin ada yang kelima. Ya. Hanya 3 ini saja. Secara makna seperti itu beda dengan kalau Allah katakan wa kuntum thalathata azwaj. 3 kelompok. Berarti masih memungkinkan ada kelompok yang lain. Tapi Allah ingin menetapkan pembatasan 3 ini aja, ya, sehingga ungkapan seperti inilah yang lebih tepat. Kemudian yang bisa kita pahami juga dari kata wa kuntum azwajan thalatha, ya. Biasanya azwaj yang sering kita pahami adalah suami istri, ya. Bukankah kita sering mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Azwajan artinya kan suami istri, ya. Maka azwaj dengan arti suami istri itu hanya merupakan salah satu bagian daripada makna azwaj. Sesungguhnya makna azwaj jauh lebih luas daripada sekedar suami istri. Ya. Jadi makna aslinya sebelum menjadi istilah untuk suami istri, ya, azwaj itu sesuatu yang bisa sesuatu yang lawan kata. Ya. Azwaj. Perempuan, laki-laki. Itu namanya azwaj. Ya. Yang otomatis ketika hidup ini diisi dengan perbedaan seperti itu, itulah yang akan beri nikmat kepada manusia. Ini kita keluar dulu ya dari makna wa kuntum azwajan thalatha. Kita hanya berbicara tentang makna secara bahasa. Ya. Ada besar, ada kecil. Ya. Ada kalau listrik ada plus, ada minus. Ya. Kalau binatang ada betina, ada jantan. Intinya ya segala sesuatu yang zauj, ya, yang berpasangan itu sebuah kenikmatan bagi umat manusia. Ya. Karena itu Allah katakan di balik pasangan-pasangan ini manusia harus bersyukur menghargai nikmat Allah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun fafirru ila Allah. Ya. Itu salah satu makna azwaj. Ya. Salah satu makna azwaj juga sesuatu yang klop, ya. Sesuatu yang klop, ya. Ya, katakan misalnya sandal itu enak dipakai kalau ada ya, bagian sebelah kiri dengan bentuknya, sebagian sebelah kanan ya, dengan bentuknya. Ya. Itu ibu-ibu bisa membayangkan ya, sepatu atau sandal bentuk yang sebelah kanan, sebelah kiri, yang justru dengan perbedaan ya, dengan perbedaan antara
sepatu kanan, sepatu kiri, justru itulah yang menjadikan layak dipakai, enak dipakai. Ini juga berlaku pada kehidupan suami istri, ya. Ketika betul-betul di balik perbedaan itu bisa mengklopkan, ya, maka itu disebut dengan suami istri yang harmonis, yang Allah janjikan. Suasana itu bisa terjadi apabila suami istri itu diatur dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ya. Nah, karena itu istilah suami istri pun kalau tidak klop, Allah tidak istilahkan dengan zauj, ya. Maka ketika tidak klop, Allah istilahkan seorang istri itu dengan istilah imra'ah atau sahibah, ya. Sahibatihi. Maka begitulah kelompok-kelompok manusia, ya, yang betul-betul klop di dalam kebaikan atau kejahatan, itu juga disebut azwaj. Ya. Kelompok anti-Islam, ya, itu ngumpul banget tuh sesama anti-Islam itu, ya. Kelompok katakan pembuli Islam itu, ya, sangat senang ngumpul itu, ya. Ya, baik di medsosnya maupun di televisinya, ya. Istilahnya apa? Istilahnya mereka itu bisa kur, ya, sama. Kalau sudah sama Islam harus diserang, harus dibully dan lain sebagainya. Bahkan manusia punya kecenderungan seperti ini, itu istilahnya nggak perlu janjian. Bahwa ada manusia menjadi penerus Fir'aun, penerus Abu Jahal, penerus Abu Lahab, dan seterusnya, ya. Itu nggak perlu janjian, nggak perlu apakah istilahnya serah terima atau apa, ya. Jadi naluri menjadi pembenci Allah dan Rasulnya itu dalam diri manusia secara otomatis mengelompok. Nah, kelompok yang seperti itu dalam Al-Quran istilahnya juga azwaj. Kalau antum baca surat 37 As-Saffat, ya, ayat ke-22, ya. Allah katakan begini, As-Saffat 22. Uhsyurul ladzina zalamu. Kumpulkan orang-orang yang durhaka itu wa azwajahum. Ya. Bersama azwajahum, bersama siapa di sini? Ya. Ya, bersama kawan-kawannya, ya, bersama pendukung-pendukungnya, ya. Jadi sebagaimana kehidupan orang-orang yang jahat ataupun orang-orang yang memerangi Islam itu mengelompok, ya, ya, maka Allah akan ulangi lagi bahwa mereka juga akan mengelompok saat bersiap-siap masuk neraka. Na'udzubillah. Ya. Jadi Allah katakan uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Ya. Karena itu memahami kata azwaj dengan makna aslinya, ya,
kita tidak akan terikat atau terjebak hanya dengan makna suami istri. Bagaimana kalau diartikan kumpulkanlah orang-orang yang jahat itu bersama sebetulnya istri-istrinya. Ya mungkin aja kalau istri dan suami itu dulu di dunia sama-sama penjahat terhadap Islam, sebetulnya seperti Abu Lahab dan istri. Tapi kalau seperti istrinya Fir'aun tentu nggak mungkin ya berlaku ayat ini. Jadi lebih tepatnya wa azwajahum ini ya bersama pendukung-pendukung. Ya. Bahwa orang jahat sesama orang jahat itu ya, aslinya seperti bagaikan suami istri. Ya. Bagaikan suami istri yang terkadang diistilahkan dengan azwaj. Ya, seperti di Ar-Rum 23. Ya, suami istri saling mencintai, saling berkorban, saling tolong-menolong. Begitulah orang-orang orang-orang jahat ya. Wasyurul ladzina zalamu wa azwajahum ya. Kumpulkan orang yang jahat bersama azwajnya ya. Dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka nu ya'buduna min dunillah fahduhum ya. Arahkan mereka ke jalan menuju neraka. Fahduhum ila siratil jahim. Jadi azwaj bisa dipahami kelompok-kelompok manusia yang ya tersatukan di dalam kejahatan atau sebaliknya tersatukan dalam kebaikan. Kelompok sama-sama senang ngaji misalnya azwaj ya. Satu kelompok sama-sama senang baca Quran, senang Islam. Satu kelompok semua ingin bekerja untuk membela Islam. Itu juga secara bahasa disebut azwaj. Ya. Nah, azwaj dengan makna positif sudah kita bahas saat kita baca Yasin ya. Ayat ke-56 ya. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum. Ya. Di surga itu akan bersama ya sahabat-sahabat yang seimannya, seperjuangannya, ya. Insya Allah seahlul Qur'annya itu akan dikumpulkan. Kalau mau disebut pasangan gimana? Ya bisa aja, kalau pasangan itu betul-betul sesuai sama-sama berjalan di atas ketaatan kepada Allah. Ya. Tapi tidak berlaku pasangan Nabi Nuh misalnya. Karena Allah sudah tetapkan pasangan Nabi Nuh dengan istrinya di neraka. Lot dan istrinya di neraka. Jadi kalau menggunakan makna umumnya hum wa azwajuhum ini dikumpulkannya orang-orang beriman itu bersama manusia yang seiman, seperjuangan. Atau juga kalau kita baca surat Az-Zukhruf ya. Az-Zukhruf ayat 70, udkhulul jannata antum wa azwajukum ya. Apalagi di ayat 70 ini lebih kuat menunjukkan ya, yang dimaksud azwaj adalah ya, persahabatan di jalan Allah. Maka orang-orang yang dulu berkumpul di jalan Allah diistilahkan azwaj, maka masuk surganya bareng-bareng. Ya.
udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbar. Jadi insya Allah bisa disimpulkan ya, kata azwaj di dalam Al-Quran aslinya adalah kumpulan manusia ya, yang satu tipe ya, sama-sama cinta Allah, sama-sama cinta Rasulullah, sama-sama ingin ingin membela agama Allah ya, ingin memiliki satu misi ya, satu fikrah ya, baik di dalam kebatilan maupun ya, kebenaran ya, baik dalam hak maupun dalam batil ya, ngumpulnya manusia itu disebut dengan azwaj ya. Maka ibrahnya kita sebagai orang beriman di dunia ini ya, senangnya bergabung dengan siapa ya. Maka jangan sampai kita nggak nyadar bahwa kita malah senangnya naudzubillah bergabung dengan orang yang justru anti Islam, justru memerangi Islam, naudzubillah ya. Walaupun atas nama masalahnya kita ada kesamaan marga, oh masalahnya dia sama satu suku, dalam Islam nggak mengenal begitu. Dirimu harus betul-betul tersatukan dengan manusia itu bukan karena kesukuan, bukan karena kemargaan, bahkan bukan karena hubungan darah, tapi harus betul-betul tersatukan karena fikrah keimanan. Karena itulah yang disebut dengan azwaj. Kalau azwajnya positif, insya Allah satu dengan yang lain itu saling mensyafaati secara tidak disadari ya, seperti yang diungkapkan oleh seorang sahabat ya, nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah kiamat itu kapan sih? Emang kamu udah siap? Belum. Jadi kamu siapnya gimana? Persiapannya gimana? Ya saya mencintai Allah, Rasulnya, saya mencintai semua orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah menjawab apa? Anta ma'aman ahbabta. Oh kalau gitu nanti kamu akan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama mengatakan ya, tashabbahu bis salihin, ya. Bermirip-miriplah kamu seperti orang yang saleh ya. Walaupun kamu itu aslinya bukan orang saleh, tapi kamu bermirip-mirip orang yang saleh itu sudah menjadi satu nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bukankah ahlud dunia juga begitu kan? Ahlud dunia itu ya tashabbahunya dengan siapa yang dicintai ya. Yang cintanya sama artis tertentu, Masya Allah ya. Pakaiannya kepinginnya kayak artis, tasnya kepinginnya kayak artis ya. Apa aja yang dilakukan artis itu ingin dia lakukan. Ya kenapa? Karena memang dirinya nyambungnya dengan orang-orang yang tidak soleh. Ya. Maka bukti bahwa diri kita ini ya nyambungnya dengan orang yang soleh, maka kita ingin ya, istilahnya tasyabbahu. Kalau nggak bisa sama, mirip-miripin lah. Ya. Disinilah pentingnya ada kajian tentang para sahabat, sahabiyat, ya, supaya kita bisa memirip-miripkan. Ya. Maka ketika kita berbicara tentang sahabiyat, maka nanti kita akan menemukan betapa sahabiyat itu adalah ataupun sahabat banyak yang tadi berstatus sabiqun.
Jadi kelompok sabiqun ngumpul sabiqun, itulah ya. Sabiqun. Nanti kita bahas lebih dalam lagi kata sabiqun. Ya. Jadi begitu jamaah rahimakumullah ya. Jadi istilah azwajan thalathah itu sebuah istilah di Al-Quran ini untuk mensinkronkan dengan ayat-ayat yang membahas tentang kelompok-kelompok manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga ini menjadi satu pengingatan bagi orang-orang beriman. Kalau saya senangnya sama siapa? Enggak, itu saya enggak senang sama siapa-siapa, enggak benci dengan siapa-siapa, netral. Maka siapa yang netral masuknya nanti kepada ya, azwaj yang negatif. Ya. Karena harus jelas itu perintah Allah. Ya. Harus jelas. Ya. Ya, ini bukan bola ya. Kalau nonton bola itu boleh itu ya. Walaupun umumnya penonton bola itu sudah ngegrup ya. Kalau yang dari Jawa Barat pasti ya, dukung Persib. Ya. Wah, itu dengan jumlah yang besar ya. Yang dari Persija ngumpulnya sama Persija, pendukung Persija. Itu contoh bola itu ya. Ya. Yang netral ya nggak apa-apa. Saya sih nggak dukung Persija, nggak dukung Persib, sama aja ya nggak apa-apa. Ya. Tapi dalam menilai kelompok-kelompok keimanan dan kekufuran nggak boleh netral. Ya. Harus jelas. Saya hanya mendukung mereka yang beriman. Ya. Ya. Maka kelompok yang netral aslinya adalah kelompok munafik. Ya. Kenapa akhirnya masuk kelompok munafik? Karena kelompok netral itu pada akhirnya yang paling diuntungkan adalah kafir. Ya, jadi kelompok netral itu, makanya Allah nggak mau netral. Ya, kamu harus jelas. Ya, azwaj fi sabilillah atau azwaj fi sabil syaitan. Ya. Yang netral Allah nggak Allah tolak ya. Misalnya di surah An-Nisa, mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Ya, ya. Karena itu penting kita harus bisa menghargai amal-amal soleh kita walaupun katakan ya bisanya baru minimalis gitu ya. Inginnya saya menghafal 30 juz ya. Tapi baru bisanya juz 30. Ya udah nggak usah direndah-rendahkan, nggak usah wah kamu ini jangan-jangan kurang ini ya, kurang cinta kepada Allah ya. Ya untuk sebuah motivasi boleh ya. Tapi menganggap orang yang baru minim bisa kemudian seakan-akan tidak dihargai ya itu salah juga. Karena ketika diri kita masih mirip bahwa orang-orang soleh terdahulu memang Qur'annya sudah di hati mereka. Maka kita ingin mirip. Memang kalau juz 30 juz nggak bisa, tapi baru bisanya juz 30. Ini kan berarti kan udah mirip. Ya. Wah, orang soleh itu katanya sholat malamnya sampai 4 jam. Jadi jam 12 sampai jam 4. Ya, saya hanya bisa memiripkan setengah jam, 15 menit. Ya. Ya, semoga itu diterima oleh Allah bahwa kita insya Allah azwajan fil khair. Yang penting jangan sampai ya, semua prestasi orang yang soleh itu nggak ada tertarik-tariknya. Ya. Nah, misalnya yang bahas tentang Abdullah ibnul Mubarak. Wah, orang ini dalam hal apa aja berprestasi. Ya. Dalam hal keilmuan ranking pertama. Dalam hal jihad ranking pertama. Dalam infak ranking pertama. Ya. Dalam ibadah ranking pertama.
Itu kalau kita baca Abdullah bin Mubarak kan, ya, maka jangan sampai ya mirip-mirip dikit aja sama Ibnu Mubarak nggak ada. Ya, ya. Sehingga ya, istilahnya, jadi kamu itu mencintai siapa kalau sekedar memiripkan diri aja, istilah para ulama tadi, fatashabbahu bis-shalihin. Ya. Ya, miripkanlah dirimu dengan orang yang soleh, ya, terutama dengan para anbiya, ya, terutama dengan para anbiya, khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi penting kita memahami, ya, menjalankan sunnah dari segi bahwa ini bentuk cinta saya, ya, ini bentuk pro saya kepada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun kalau meniru seutuhnya, ya, saya belum bisa misalnya, ya, tapi tunjukkan kepada Allah adanya kemiripan. Inilah yang harus difahami, wa kuntum azwajan thalatha, ya. Ya. Maka thalatha itu terdiri dari ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ya. Istilahnya kelompok kanan, ya. Ya. Secara amal, ya, yang dimaksud kelompok kanan itu adalah kelompok yang mungkin bisa disebut dengan amal yang pas-pasan gitu, ya, ya. Disebut soleh banget enggak, disebut enggak soleh juga enggak. Ya, kalau istilah Fatir 32, apa yang disebut dengan muqtasid, ya. Muqtasid, ya. Walaupun bisa juga masuk dzalimun li nafsihi, ya, kelompok kanan dengan ya, dengan nilai yang lebih rendah, ya. Atau istilah lain, istilah kanan ini menunjukkan kelompok yang penting selamat dari api neraka deh, ya. Ya, jangan ditanya, akan menerima penghargaan apa, akan berada di surga kelas apa, nggak ada gitu-gituan deh. Yang penting udah masuk surga aja deh, ya. Ya, walaupun nanti agak dibahas, ya, nikmat-nikmat yang akan diberikan. Tapi Allah mengingatkan beda dengan kelompok ashab sabiqun, ya. Sabiqun ini kelompok dengan amal-amal yang, ya, yang melalui sebuah perjuangan berat, ya, ya, disebut as-sabiqun. Kelompok yang kedua disebut dengan ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Ya. Ini untuk sebuah istilah, ya, istilah untuk ashabun nar gitu ya. Orang yang masuk neraka, kelompok orang yang hidupnya diisi dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, ya. Ya. Walaupun mungkin sudah beriman, tinggal nanti, ya, kalau yang masy'amah karena kekufuran, ya, selama-lamanya. Kalau kelompok masy'amah, ya, kalau kelompok masy'amah masih ada keimanan, ya, berarti ada harapan dia akan dikeluarkan oleh Allah dari api neraka setelah sekian lama berada di neraka. Alhamdulillah, jangan sampai kita, ya, istilahnya mencicipi walaupun sedetik saja, ya. Nah, Rasulullah pernah membuat perumpamaan, ya. Ya. Perumpamaan kalau saja ada manusia yang dimasukkan ke, kalau saja ada manusia di dunia yang paling bahagia, ya, ya. Manusia paling bahagia, pokoknya semua kenikmatan sudah dinikmati, ya. Nah, orang yang bahagia ini kalau saja dimasukkan neraka sedetik aja, fayusbahu sebuhotan istilahnya. Setelah itu, andai kata ditanya gimana kesan-kesannya berada di neraka,
sedetik aja, maka dia akan mengatakan, ya demi Allah saya selama hidup ini serasa tidak pernah mengenyam kehidupan yang nikmat. Bagiku hidup ini dari awal sampai akhir istilahnya penderitaan semua, kesengsaraan semua. Hanya karena apa? Hanya karena mengalami satu pengalaman dimasukkan ke neraka sedetik aja. Ya. Bagaimana sehari, bagaimana sebulan, ya. Oleh karena itu dah, ya jangan pernah berpikir, ya apa-apa masuk neraka yang penting nggak selama-lamanya. Tetap saja itu kesengsaraan yang luar biasa. Sebaliknya Rasulullah bikin perumpamaan, kalau saja ada manusia di dunia ini sebutlah paling sengsara, hidupnya dari awal sampai akhir sengsara semua. Tapi kemudian dimasukkan ke surga cuma sebentar saja. Ya, katakan sedetik saja. Faisbahu sabghatan istilahnya. Ya. Kemudian setelah keluar ditanya, gimana kesan-kesannya masuk surga? Maka dia akan katakan, demi Allah rasanya hidupku itu dari awal sampai akhir nikmat semua. Ya. Padahal aslinya dia hidupnya susah semua, tapi begitu dimasukkan ke surga sebentar hilang semua itu kesedihan. Ya. Begitulah gambaran sehingga kenapa ahlu neraka disebut dengan ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Ya. Ya. Kelompok yang sudah pasti akan mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Secara bahasa asyukmu itu apabila sesuatu yang menandakan, ya, walaupun kadang disebut khurafat, ya. Karena itu aslinya nggak boleh seseorang bersyukmu, ya. Jadi asyukmu secara bahasa salah artinya sesuatu yang dianggap membawa sial. Ya, misalnya apa? Misalnya ada burung gagak, ya, burung gagak terbang di atas rumahnya, maka langsung dipahami, ya, wah ini sebentar lagi ada keluarga yang meninggal, ini namanya asyukmu. Maka Allah Rasulullah melarang, tidak boleh ada syu'um dalam kehidupan orang beriman. Ya. Kalau ada kira-kira yang dikhawatirkan membahayakan, ya berlindung kepada Allah. Ya. Ya. Bukan malah meyakini, ya. Yakini, waduh ada burung, apakah syukmu dari dari jalan-jalan tertentu, ya. Pokoknya kamu kalau lewat tol KM sekian itu biasanya ya, selalu tiap tahun meminta korban. Sampai jalan aja diasyukmu, sehingga bagi yang tidak punya keimanan kepada Allah, ya, begitu melewati jalan tersebut, di mana jalan itu sering terjadi kecelakaan, biasanya suka melempar duit, ya, supaya selamat. Ya. Padahal seharusnya ya baca sholawat, ya, baca doa keselamatan, ya. Jadi kembali kepada Allah. Jadi bukan jalan itu kemudian dianggap membawa kesialan. Itu asal artinya syukmu, ataupun di sini jadi istilah masy'amah. Ya. Jadi ahlun nar itu ya, disebut masy'amah karena memang ya sudah bisa dipastikan, ya. Ya, jadi ketika menjadi istilah masy'amah itu ya berarti orang yang hidup dalam kekufuran, memerangi Islam, memerangi kaum muslimin, kemaksiatan dan lain sebagainya. Ya. Orang seperti itu ya udah pastilah, ya. Ya, nanti kalau sudah dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat, udah, ya. Ya. Jadi kita nggak tahu ngumpulnya itu apa atas dasar misalnya kalau masy'amah itu di pojok kiri misalnya, wah kalau udah pojok kiri, ya ini bakalan neraka ini, ya.
Jadi karena posisi di kiri itulah ya ada istilah masy'amah ya. Masy'amah ya. Walaupun kadang orang ada yang mau menamakan nama anaknya Masy'amah ya. Sehingga nggak tepat ya, karena saya dengar namanya Masy'amah ya. Jadi kalau pakai shin masy'amah ya. Masy'amah artinya membawa kesialan. Kalau pakai sin nggak pakai titik, mas'amah kebosanan. Ya. Jadi mau dipakai titik nggak titik artinya negatif semua. Kalau mau namanya Maimanah ya, bagus, ataupun Maimunah. Ya. Ya, itulah pengertian masy'amah baik secara bahasa maupun secara istilah. Wa ashabul masy'amati wa ashabul masy'amah. Ya. Sehingga hadis mengatakan ya, la syu'ma fil Islam ya. Tidak ada sesuatu yang akan membawa kamu kepada kesengsaraan kalau kamu berpegang teguh kepada Islam. Artinya siapa yang menjalankan Islam dengan baik, insya Allah tidak akan mengalami apa yang disebut dengan syu'mu. Ya. Syu'mu, sebuah kondisi yang dikhawatirkan mengantarkan kepada kondisi yang tidak baik. Kemudian Allah sebut was-sabiqun as-sabiqun. Yang ketiga, ya. Kata sabiqun ini banyak diulang oleh Al-Qur'an ya. Apakah di Fatir 32 untuk orang-orang yang bersemangat melaksanakan Al-Qur'an disebut dengan wa minhum sabiqun bil khairat. Untuk para sahabat yang dengan cepat merespon dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang merespon sejak Rasulullah berdakwah di Makkah, ya, itu juga disebut sabiqun, was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Jadi ini sebuah istilah intinya untuk orang-orang yang soleh, untuk orang-orang beriman, untuk orang-orang taat kepada Allah, dengan ya ada catatan tapi ya, dengan sebuah mujahadah yang lebih dari umumnya orang-orang soleh. Yang catatan apa? Mujahadah yang lebih. Ini untuk bisa memadukan dengan kata as-sabiqun yang lain, baik di At-Taubah ayat 100 maupun di mana di Fatir 32 kata sabiq itu menunjukkan ya orang-orang yang soleh dengan tambahan mujahadah yang beda dengan umumnya orang-orang yang soleh. Mujahadahnya apa saja? Ya. Maka mujahadahnya sesuai dengan kata sabiq itu sendiri, mujahadahnya salah satunya adalah kesegeraan. Ya. Maka seseorang di waktu asar tadi pada hakikatnya semua sholat asar. Jadi jam 3 masuk sholat asar. Semua sholat asar. Tapi apakah semua sabiqun? Tergantung mujahadahnya. Tentu yang tanpa ada halangan apa-apa, sholatnya sholat asarnya jam 5 misalnya, ya nggak disebut sabiqun lah. Ya. Tapi yang sholatnya tepat waktu disebut dengan sabiqun. Dari tepat waktu itu ada yang sholatnya datang ke masjid, maka sabiqunnya lebih berbobot lagi.
Jadi sholat asar di masjid, tapi datangnya sebelum adzan, ada qobliyahnya, berada di shaf pertama, maka itu sabiqun, ranking pertama dibanding dengan yang penting saya ikut jamaah walaupun gabung dengan imamnya ya, katakan imam sudah selesai baca Al-Fatihah misalnya, ya, ya, tentu tidak akan berbobot sabiqun setinggi yang datang ke masjid sebelum adzan yang Rasulullah mengistilahkan itu merupakan ibadah riba istilahnya. Kemudian dia duduk menunggu iqamat, ya, maka itu ada fadilahnya tersendiri. Jadi esensi daripada kelompok sabiqun adalah orang-orang yang beramalnya ya, ada kesegeraan. Sabiqun. Kemudian yang kedua ada esensi ya keteguhan. Ya. Teguhan. Kenapa harus teguh ya? Karena amal tersebut tidak banyak dilakukan oleh manusia. Ya. Jadi dirinya ya istilahnya terasing dalam amal solehnya ya. Sehingga mungkin orang lain nggak mengapresiasi, bahkan mungkin mencemooh misalnya. Tapi dia teguh, yang penting yang saya lakukan ini sudah jelas hadisnya. Ya. Maka saya nggak peduli apa kata orang. Ini disebut dengan sabiqun. Misalnya apa? Misalnya kalau kita khususnya bagi laki-laki ini ya, kalau sholat Jumat ya, kalau saja dia mau datang ke masjid jam 9 ya, jam 9 sudah masuk masjid, dijamin dia menjadi jamaah yang betul-betul pertama. Itu aslinya sunnah banget ya, bukan sunnah lagi, sunnah banget karena hadisnya begitu menekankan ya. Ya, kalau satu saat antum umroh, coba deh ya, Jumat pagi itu masuk Masjidil Haram, itu udah banyak orang ya, karena ada yang memahami ya, mendatangi Jumat sepagi mungkin itu maksudnya ibadah subuh katanya ya. Ada yang memahami enggak di pertengahan, macam-macam lah ya. Tapi ada yang mengambil inisiatif supaya betul-betul mulai awal ya, dari setelah terbitnya matahari dia sudah ada di masjid ya. Intinya kalau kita sholat Jumat di Masjidil Haram jam 11, jangan harap bisa duduk yang bisa menghadap Ka'bah. Pasti di bagian-bagian belakang. Ya. Jadi ini menunjukkan ya, bahwa kita di negeri ini mengalami keterasingan untuk sunnah-sunnah tertentu seperti ya sholat Jumat dengan tabkir. Jangankan jam 9, kita datang jam 11 saja masih yang pertama. Ya. Tapi bagi orang-orang yang sabiqun nggak peduli. Yang penting ini ada hadisnya. Ya. Walaupun jarang, walaupun di masjid sendiri istilahnya. Ya. Bahkan di sebuah masjid kadang ya, begitu saya coba datang ya, 10 sebuah masjid masih dikunci ya, masjidnya masih dikunci ya. Sehingga nunggu di luar sampai masjidnya dibuka ya. Sampai pengurus masjidnya pun nggak paham bahwa ada sunnah namanya tabkir, datang ke masjid ya, lebih awal khususnya Jumat ya. Ke orang sabiqun nggak peduli ya. Ya, maka bersyukurlah para akhwat ya, para akhwat yang mungkin dulu sadar jilbabnya di tahun 70-an, tahun 80-an, wah itu ya betul-betul ya sebuah pelaksanaan syariat yang sangat jarang di zamannya ya. Ya.
Dibuka TV itu jangan coba kita menemukan wanita pakai jilbab di tahun 70-an, ya awal 80-an ya. Nah, itulah sabiqun ya, orang yang beramalnya tidak tergantung kepada trennya amal itu. Ya. Bahkan dia berinisiatif untuk mengetrenkan suatu amal ya. Bagaimana mendatangi Jumat sepagi mungkin ini bisa diakses oleh banyak orang, maka itu juga bisa menjadi sabiqun ya. Menjadi apa namanya istilahnya pioner ya. Pioner dalam kebaikan itu bisa sabiqun. Yang ketiga disebut sabiqun sampai kepada tingkat bahkan. Bahkan dia siap melaksanakan amal soleh itu dalam kondisi betapapun amal soleh itu mengancam nyawanya. Apa ditangkap, apa dipenjara, apa disiksa, apa dibully, wah segala dampak negatif akan dihadapi hanya karena ya, dia beramal soleh, ya maka itu juga disebut sabiqun. Jadi ada berapa tadi? Ada 3 ya, kesegeraan, ya, keteguhan betapapun nggak ngetren amal itu, kesabaran walaupun harus berisiko. Ketiga-tiga inilah yang juga dialami oleh para sahabat atau sahabiat yang masuk Islamnya di Mekah. Ya. Sehingga Allah puji dengan istilah was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Allah puji karena apa? Karena memang dalam beramalnya, ya, artinya kalau ada manusia bisa beramal dengan 3 amal itu menunjukkan bahwa di dalam beramalnya betul-betul memiliki ikatan yang tinggi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ikatan keimanan yang tinggi. Apa karena kecintaannya? Karena saya cinta Allah, apapun yang terjadi akan saya lakukan. Ya. Karena yakinnya dengan balasan, apapun yang terjadi, nyawa pun harus hilang. Ya. Kalau saya berada dalam ketaatan kepada Allah, nggak peduli. Ya. Dalam keikhlasan, ya. Mau dipuji orang, nggak dipuji orang, mau diketahui orang, nggak diketahui orang, pokoknya saya mulia di sisi Allah, dia akan lakukan. Oleh karena itu orang seperti itu disebut dengan sabiqun. Maka semoga ngaji-ngaji kita ini juga bisa mengantarkan kita kepada sabiqun. Ya. Karena itu apa yang dilakukan RKN mengajak kita untuk hidup bersama Al-Quran, insya Allah sabiqun. Karena siapapun yang berusaha mengikuti salah satu misi RKN ini yang mengajak kita betul-betul berinteraksi dengan Al-Quran, ya, walaupun mungkin secara istilah kadang kita malu juga, istilahnya mengajak menjadi ahlul Quran. Ya, kalau melihat kondisi kita sebenarnya malu, tapi untuk sebuah optimis ya semoga ada ahlul Quran gitu ya. Ya sudah pasti ya kalau kita ingin menjadi ahlul Quran di zaman seperti ini ya pasti 3 kondisi tadi itu kita temui ya. Bahkan ya, hari gini ini masih ada saja ya santriwati, santriwan yang ketika bersama Al-Quran itu masih diledekin ya, temannya sendiri yang notabene Muslim atau bahkan notabene ya, istilahnya sudah tarbiyah misalnya ya, diledekin begini, ngapain sih Quran dihafal-hafal begitu, yang penting Quran itu dipahami, ditadaburi, nggak penting dihafal itu ya. Masih ada itu orang berbahasa seperti itu ya. Seakan menghafal itu bukan bernilai amal soleh, seakan sia-sia ya, dan seterusnya, padahal gaung menghafal di dalam kehidupan umat ini sudah luar biasa. Tapi yang
membuli ataupun melecehkan itu masih ada saja ya. Dari orang beriman sendiri ya, bahkan dari orang yang disebut-sebut ustadz misalnya ya, begitu nggak pahamnya sehingga ya harus menilai dengan penilaian yang kurang bagus. Tapi kalau orang itu sabiqun nggak peduli ya. Siapapun yang membuli kegiatan menghafal ini ya, saya tetap yakin bahwa ini sangat bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa ternyata udah lewat waktu kita. Saya cukup sampai di sini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Gurunda. Alhamdulillah hari ini kita kembali mendapatkan ilmu yang luar biasa. Kalau kisah Waqiah menjadikan motivasi keimanan kita. Semoga semakin meningkat keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup di ayat ke-10 tadi Gurunda sampaikan. Baik para jamaah, mungkin ada yang bertanya, satu orang silakan. Langsung saja yang bertanya. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Mungkin siap-siap pada masak. Ya udah pada. Insya Allah semua sabiqun. Tapi itu aja tutup doa aja. Baik, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana tadi disampaikan bahwa kajian kita hari ini adalah terakhir. Nanti kita kembali ketemu di bulan Syawal minggu kedua pada Lebaran. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kajian terus yang dibimbing oleh guru kita. Dan kita sama-sama akhiri dengan tutup doa yang dibimbing oleh gurunya langsung. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gurunda langsung ditutup saja Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Amin. Salamatan min kulli ithim wal ghanimatan min kulli birr wa fawzul jannah wan najata minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para ustadz dan ustazah, para jamaah sekalian sudah mengikuti kajian kita pada sore hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan.